Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz kami Rizal Al-Hassani. Sebelum saya memulai sesi tanya jawab, izinkan saya memberikan info bahwasannya room Ustadz Rizal Al-Hassani terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Dan bagi para pemirsa di YouTube yang menonton acara ini dan tertarik untuk belajar bersama kepada Ustadz Rizal, silakan melihat di deskripsi di bawah ini, di bawah video ini. Baik, saya akan menyapa para partisipan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Yang pertama, Kang Jurilat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langganan Kang Jurilat kayaknya ini. Iya. Dipersilakan Pak Jurilat untuk bertanya kepada Ustaz. Baik, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan ayat doa-doa kayak ini. Banyak sekali doa ya Nabi Ibrahim. Itu kan boleh ya dirapalkan atau didawamkan oleh kita ya? Boleh. Boleh ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini kan dari ayat yang terakhir barusan 40 ya, 41. Ya, Rabbi ja'alni itu ya. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah saya itu didawamkan. Ya. Nah, yang pertanyaan saya ini kan doa Nabi Ibrahim. Ya. Ya. Nah, itu kan menunjukkan untuk pribadi, untuk sendirinya. Ya. Terus gimana kalau dibaca ketika sholat imam gitu kan? Itu kan untuk pribadi. Apakah tidak salah kalau diganti dengan Robbi ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyatina gitu, tidak menunjukkan ke sendiri, itu boleh enggak Pak Kiai? Jadi tidak sesuai dengan ini, dengan ayat ini. Gitu. Ya. Jadi pertama, kalau kita baca apa adanya, berarti kita memakai Quran jadi wasilah ke Quran. Jadi Rabbi ja'alni, kita tidak merubah apapun yang ada di Quran. Itu niat kita. Jadi kita walaupun sendiri dia berdoa, kita aminkan nggak apa-apa, karena dia berdoa dengan Quran. Saya selalu kalau dia baca Quran, Rabbi, kecuali kalau dia berdoa sendiri tidak pakai Quran, artinya Rabbi apalah pokoknya doa sendiri, dia minta sendiri, tidak berdasarkan Quran, ya saya tidak aminkan. Tapi kalau Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, karena jelas kita tahu ayatnya, ya aminkan aja, saya aminkan. Karena niat saya dia berwasilah kepada Quran, kepada ayat-ayat Allah. Nah, masalah. Nah, itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, dirubah pakai Rabbana juga nggak apa-apa. Rabbana berarti Rabbana ja'alna. Bukan ada janji lagi kan. Nah, kalau begitu kita aminkan juga nggak apa-apa. Jadi tidak termasuk merubah Al-Qur'an itu ya? Tidak termasuk merubah ayat. Enggak. Kan doa. Kan doa niatnya sudah berdoa. Kalau merubah Quran ya dia kan nggak merubah Quran. Makanya tadi kalau dia berdoa Rabbi ja'alni, saya aminkan. Berarti dia bersilah kepada Quran. Tapi kalau Rabbana ij'alna, dia berdoa untuk kami. Mungkin nanti yang lain juga kan banyak doa Rabbana. Nah, kalau bisa ya bagusnya pakai Quran. Cuma kan doa Rabbana banyak dalam Quran. Kalau doa Quran ya nggak usah dirubah, apa adanya aja. Kalau saran yang terbaik ya. Kan banyak doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, kan banyak doa-doa Rabbana. Kalau kita habis sholat itu baca aja doa-doa Quran itu lebih bagus, lebih utama. Di samping kita berdoa, kita juga baca ayat, kan berlipat-lipat pahalanya. Maksudnya Buya dalam sholat Buya dirubah? Enggak, bukan dalam doa. Kalau sholat nggak boleh lah. Nggak boleh gitu. Kalau dalam sholat sama sekali nggak boleh, Pak. Jadi saya menangkapnya tadi dalam sholat gitu kan, jadi imam gitu, jadi imam baca ayat ini gitu. Apakah boleh? Dalam sholat sekali lagi tidak boleh merubah ayat apapun. Apa adanya. Sesuai dengan konteksnya aja ya, meskipun menunjukkan ke pribadi, ke sendiri itu ya. Nggak apa-apa. Saya tangkap tadi dia berdoa setelah sholat. Kalau dalam sholat udah sepakat kita semuanya. Kalau merubah ayat kebangetan itu. Begitu dia rubah ayat, besok begitu Assalamualaikum ditarik sama jemaah. Bapak baca apa tadi? Nggak bisa. Makanya saya asumsi saya nggak baca doa. Tidak ada kesempatan merubah ayat dalam sholat. Dalam doa baru. Makanya tertangkap tadi pas saat dengan sholat. Bukan dalam berdoa, bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat nggak ada perbedaan pendapat. Satu orang ulama pun nggak ada beda pendapat. Nggak boleh ayat dirubah. Batal sholat. Batal sholat. Nah, gitu Bang Jurilat. Tidak ada sama sekali peluang untuk merubah ayat dalam sholat. Dalam doa is okay. Ya. Terus gini pakai realisasi dari baca doa tersebut, bukan di sholat ya, baca doa biasa ini. Doa setelah sholatnya, sedang baca doa itu juga.
terus-terusan, tapi realisasinya tidak terasa atau tidak nampak, tidak kelihatan. Kita mendoakan untuk anak Robi ij'alni muqimah sholati supaya tetap melaksanakan sholat, tapi ternyata tetap aja tidak mau sholat. Itu apa yang salah kira-kira itu? Ya kan kemarin sama itu ya. Menurut saya ini kita tetap berusaha. Jadi berikanlah contoh pada anak kita. Karena anak kita tuh mencontoh apa yang kita kerjakan, bukan mencontoh apa yang kita perbuat, apa kita katakan. Jadi orang akan gampang mencontoh kalau kita berbuat. Jadi dia mungkin nggak perlu nyuruh dia, tapi kita sholat sendiri di awal waktu atau ke masjid, dia akan ikut. Papa kemana? Ke masjid. Ayo ikut pasti ikut dia. Tapi cuma suruh dia ke masjid kau. Kita di rumah nggak mau dia. Tapi begitu kita start motor, kan anak-anak kecil coba lihat tuh. Anak kecil kita start motor, kemana papa? Ke masjid. Ikut. Nah, kita ajarkan dia ke masjid. Kita ajak dia ke masjid. Pasti ikut dia. Tapi kalau kamu ke masjid, kita di rumah, nggak mau dia. Jadi biasanya sekali lagi Pak, role model itu adalah contoh suatu nasana itu adalah dia melaksanakan dulu. Maka Nabi Muhammad itu adalah contoh suri teladan yang bagus karena beliau mengatakan beliau melaksanakan dulu. Beliau kerjakan semua mulai dari alif lam dari Bismillahirrahmanirrahim sampai qul a'udzu birabbil nas itu beliau sudah mengamalkan semua. Makanya beliau adalah akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau kita pengen menyuruh seseorang ya kita amalkan dulu. Amalkan dulu. Ya. Tidak binapsik lah gitu kan. Iya. Kita kerjakan dulu insya Allah. Orang kan gampang. Sambil jalan kita ngajak orang ke masjid bisa, Pak. Tapi sambil duduk nggak bisa. Ayo ke masjid yuk. Nah, duduk. Atau kita ajak orang belajar Quran sambil belajar Quran mau. Tapi belajar Quran yuk. Nah, kita baca novel. Nggak mau itu. Jadi kalau misalnya. Ini mah gini pakai ini mah ya barangkali atau andai kata terjadi seperti itu. Orang tuanya sudah mencontohkan, sudah indah binafsi gitu ya, sudah sholat. Tapi baca doa itu terus, tapi ternyata realisasinya nggak ada. Itu kira-kira yang kita serahkan sama Allah. Kalau sudah maksimum kita usahakan, kita serahkan semua kepada Allah. Banyak juga contoh-contoh seperti itu dalam Al-Quran. Ada kisah Nabi Nuh, ada kisah-kisah Nabi seperti itu kan. Nabi Nuh tidak berhasil mendidik anak istrinya, apalagi kita. Tapi yang penting dulu ikhtiar dulu ya, lakukan biarlah Allah yang menilai nanti. Allah yang menilai nanti. Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Sama-sama Kang Jorelat. Kang Jorelat ini kalau nggak ada dia nggak rame. Silakan Bang Tama. Ya, jazakallah khairan Pak Jorelat telah bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani. Jazakallah khairan Ustadz Rizal Al-Hasani telah memberikan ilmu kepada kami semua. Baik, untuk menyapa partisipan kembali saya Bang Tama ke Bucut dulu Bang Tama. Kemarin Bucut ikut tapi nggak bertanya. Sekarang mohon diberikan kesempatan ke Bucut untuk bertanya karena beliau baru 2 kali datang pagi ini. Silakan Bang Tama diminta Bucut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bucut. Silakan dibuka mic-nya Bucut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bucut, silakan bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Rizal Al-Hasani. Masalah doa ini kita baca di dalam sholat kan boleh ya Pak Ustadz? Dalam sholat baca ayat ya. Jadi tujuan kita bukan baca ayat, tapi baca ayatnya. Ya boleh. Al-Quran apa saja yang Al-Quran bisa dibaca dalam sholat. Walaupun satu ayat. Misalnya Ibu baca rakaat pertama, habis sholat dolin, amin. Ibu baca aja. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana taqabbal doa. Allahu Akbar. Sah. Nggak ada masalah. Ya. Nah, gitu. Jadi baca doa dalam sholat itu sepertinya 2 kali lipat, berlipat-lipat pahalanya. Jadi satu baca Qurannya, satu berdoanya. Makanya umat Islam itu kalau baca Quran itu bergelimang dengan pahala. Bergelimang dengan pahala. Kita maka nanti dayat banyak kali tuh. Bagaimana kita menikmati nikmat-nikmat Allah berupa pahala itu. Yang akan kita terima nanti di sisi Allah. Jadi kalau bacanya misalnya 2, 3 doa itu juga boleh kan Pak Ustadz? Kalau bisa berurut ayatnya Bu. Jadi kan misalnya ayat terpenggal-penggal kan. Nah, saya belum bisa menjawab. Misalnya
Satu ibu ambil dari surat ini Ibrahim, habis itu ayat keduanya diambil dari surat lain, gitu maksudnya. Oh, tapi harus berurut. Bagusnya berurut. Ya, jadi kalau misalnya satu ayat aja. Misalnya tadi kan Rabbi ja'alni muqim masalah. Nah, belakangnya kan ada lagi doa Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, itu boleh berurut dia. Tapi habis itu hisab kita belum rukuk kan, baca pula Rabbana zalamna anfusana. Nah, sebagusnya jangan. Kan ambil ayat lain itu. Oh ya, siap Pak Ustadz. Itu ya. Biar lebih ada adabnya. Ya, Walaupun siap. ada juga yang misalnya kita, tapi kalau tuntas satu surah nggak apa-apa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu berurut, itu boleh, banyak orang melakukan seperti itu. Kalau berurut ya surat-suratnya. Tapi usahakan jangan loncat-loncat. Oke. Kalau nggak berurut cukup satu ya. Nah, cukup satu aja doanya. Ya. Itu cari banyak yang doanya berurut kan banyak tuh, ada 2-3 surat, ada beberapa surat yang doanya banyak 2-3 surat, 2-3 doa yang berurutan. Ambil itu kalau kita pengen berdoa ya. Ya kalau kurang di salat dan tidak habis assalamualaikum kan masih ada kesempatan berdoa, ungkap semua di situ. Iya. Ya. Ya, siap Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Salam sama Kanda Wishermannya ya. Ya, insya Allah. Udah disampaikan semalam. Nah, kandanya yang nyuruh ke sini, masa kandanya belum gitu ya. Iya, Itu dia teman-teman kan nunggu ya. Ini Pak Ustadz, jadi nggak bisa kalau siang kan ke klinik kali Oh, ya. iya. Kalau pagi? Pak Saad nggak sabar. Pagi mungkin ke klinik. Oh, iya. Oke, siapa lagi? Terima Pak Saad, Pak Toha, Pak Tama, Ya. Pak Saad mau nanya tuh, silakan. Ya, tampaknya Pak Saad ingin bertanya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saad, silakan bertanya kepada Ustaz Rizal Al-Hasani. Ya. Pak Saad bisa bertanya, bisa menambahkan Bang Tama Terima ya. kasih. Ya, silakan menambahkan juga boleh, Ya. Pak Saad. Kita dari ayat 36 itu sampai ayat ke-41 itu kan doa semua. Ada doa kan. Tapi saya lihat tidak semua kita harus doa itu. Sebab doa yang ayat 36, ayat 37, 38, 39 itu khusus untuk Nabi Ibrahim. Tapi kalau ayat yang berikutnya 41 ya, 41 dengan 40 dengan 41 itu khusus 40, bisa 41. untuk umum. Itu. 40 41 itu bisa untuk kita. Tapi kalau yang lain itu kan khusus Nabi Ibrahim untuk keturunannya dia. Kemudian alhamdulillahillazi wahabli min ladunka kabir itu kan korban Ismail kan untuk dia. Kita doa itu kan bukan untuk kita sia-sia maksud saya. Itu yang saya mikir tadi kan, baru ini gitu kan. Sebab tadi Bapak tadi nanya. Kemudian maaf Bu ya, saya agak ada koreksi dikit dalam baca ayat itu. Nabi itu pernah membaca surah satu kali sholat dari surah Al-Baqarah langsung ke An-Nisa, kemudian balik ke Ali Imran. Jadi kalau kita baca sekaligus tuh, jadi bisa rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua balik inna ataina, boleh begitu berdasarkan tadi. Cuman lebih baik supaya kita jangan ragu, lebih baik kita urutan sesuai dengan nomor urut surah. Itu yang saya tangkap, saya pernah terbaca begitu untuk surah Al-Baqarah itu. Urutannya itu kan dia sekaligus 3 surah itu dibaca, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kembali ke An-Nas, Ali Imran gitu. Itu hadisnya. Harusnya Ali Imran dulu kan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu kan. Ya, tapi kenyataannya tidak. Dalam hadis itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, tapi itu dia sholat sendirian, sholat tahajud kalau sholat malam. Ya. Itu yang pernah saya baca gitu kan. Oke, udah Pak Saad? Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Pertama Pak Saad ya.
kita saling melengkapi. Pertama, tidak ada pakai tapi, tidak ada kesan berseberangan ya. Ya nanti ada teman-teman kita nggak paham kok berbeda pasal dengan Pak Rizal, nggak ada. Jadi biar ditegaskan, tadi saya katakan kalau Al-Quran kita doa apa ada, jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk keluarganya, kita boleh berdoa untuk baca dia, bukan hanya untuk Ibrahim saja, kita bisa berdoa dengan alasan kita berdoa dengan Quran. Tidak ada pembatasan Pak, yang Bapak batasi ini untuk Nabi Ibrahim bukan untuk kita, tidak begitu ya. Jadi doa-doa dalam Al-Quran itu walaupun Nabi Ibrahim berdoa kepada anak-anaknya, Nabi Musa berdoa kepada kaumnya, Nabi Adam berdoa kepada anaknya, bisa kita pakai. Begitu nanti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kita nggak bisa pakai karena itu doa Nabi Adam di Hawa kepada Tuhannya atas dosa dia. Enggak begitu. Jadi biar lebih luas, biar sama bahasa kita, apapun yang ada dalam Quran bisa kita pakai dalam doa. Kalau itu berbentuk doa. Itu biar sama ya. Jadi tidak ada pembatasan. Walaupun doa itu doa spesifik Nabi Ibrahim. Karena kita berdoa Quran. Itu satu. Kemudian masalah ayat, itu boleh. Dan tidak ada larangan baca ayat di belakang dulu baru ke depan, nggak ada masalah. Cuman tadi kan seperti Pak Herman bilang, itu bagusnya seperti itu, adabnya. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Tadi kan saya bilang sebagusnya, karena berdoa kan putus-putus. Kalau itu kan Ali Imran selesai, An-Nisa selesai, Al-Baqarah selesai. Ini kan belum selesai satu ayat. Beda kasusnya, Pak. Beda sekali kasus. Kalau Pak selesai satu Al-Baqarah, pindah ke At-Taubah, selesai pula At-Taubah, pindah ke Nisa, nggak masalah. Ini kan satu ayat terpotong-potong. Kita baca satu ayat, nah pindah ke ayat lain, satu potong lagi. Kan nanti judulnya nggak ada. Apa yang dibaca ini? Kalau Ali Imran selesai, pindah ke Al-Baqarah, ada judulnya. Ayat rekat pertama tadi dibaca surah Ali Imran, khatam, pindah Al-Baqarah, pindah Qul a'udzu birabbil falaq. Kecuali di luar sholat. Nah, di luar sholat masalah, silakan. Nah, tadi yang saya katakan, kalau satu ayat saja, jadi mohon ditangkap informasi selengkapnya dulu, apa ya pesannya. Nah, tadi saya contohkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai selesai kan selesai. Qul huwallahu ahad selesai, Qul a'udzu birabbil falaq selesai, dan Qul a'udzu birabbin nas selesai. Nah, diusahakan berurut, itu lebih bagus. Kan nggak ada yang salah. Tidak ada ibu baca Qul a'udzu birabbin nas lalu ada kedua baca misalnya Al-Baqarah, nggak ada salah. Tidak salah, tidak membatalkan salat. Nah, cuman ulama mengatakan sebagusnya berurut. Saya pakai pendapat ulama, bukan pendapat saya. Yalah. Nah, kalau ada pendapat yang lain nggak ada masalah juga. Kalau sepanjang ada pendapat. Kemarin itu ada yang bingung kan, rakaat pertama Anas sudah tuh kemana dia gitu kan? Nggak apa-apa pindah alif lam mim. Kalau saya pindah alif lam mim lagi, Pak. Pindah kemana-mana tuh. Saya pindah alif lam mim lagi. Misalnya ini, saya jadi makmum nih. Saya baca misalnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, belum rukuk imam, saya pindah ke alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Balik pangkal ya? Balik ke pangkal, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Balik ke pangkal lagi alif lam mim. Jadikan kita bulan rafiudal lil muttaqin. Nah, gitu, biasanya gitu ya. Jadi untuk Quran sekali lagi doa, Pak. Biar kita sepakat doa sepanjang doa itu dalam Al-Quran, walaupun untuk pribadi, apakah Nabi Ibrahim nanti, apakah Siti Maryam yang berdoa kepada, apakah Zakaria yang berdoa, kalau itu kita jadikan wasilah doa nggak masalah, bisa. Oh, jadi wasilah Ibu ya? Ya wasilah, kita berdoa dengan alasan kita baca Quran, doa Quran. Oh ini kan doa Maryam sama Tuhan atau doa Nabi Yahya kepada ini nggak apa-apa. Ya kan itu Qurannya, bukan kejadiannya, tapi Qurannya kita ambil ya. Ya, seperti ayat 35-nya Pak Gaya. Seperti ayat 35-nya kan ditujukan ke negeri Mekah ya. Kan itu boleh juga ya. Iya, bisa ini kita katakan negeri Mekah itu negeri kita. Negeri Mekah itu kita anggap negeri kita, kampung halaman kita. Bisa. Rabbana misalnya Rabbi ja'alni hadzal balada amina itu. Kita kebayangkan kampung halaman kita di Solo sana. Kita bayangkan kampung halaman kita di Jambi sana, boleh lah. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih. Nah, jadi bukan hanya khusus untuk negeri Mekah ini. Ya Allah, jadikanlah kampung halaman kami negeri yang aman. Nah, kita pakai doa ini. Nah, kemudian juga jadikan ya buah-buahan biar banyak, tumbuh padi, tumbuh jeruk, tumbuh apa di situ, tumbuh tebu, kan bisa. Gitu ya. Biar lebih luas kita ya. Jadi tidak terbatas doa ini hanya untuk Nabi Ibrahim. Sepanjang Quran, saya masih bisa mengatakan bahwa itu bisa jadi wasilah. Ya. Oke, Pak Sa'ad Nurdi sama Kang Joran. Silakan yang lain Bang Tama. Nanti Bang Tama, SOP kita Bang Tama sekitar tahu nanti terakhir jam 7:05 itu bagiannya Incenor. Nah, itu Bang Tama harus tahu itu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair.
sangat bersemangat sekali ya Pak Jorilat dan juga Pak Saad Murti. Harus lengkap Masya semuanya Allah. kita di sini. Iya, Kita sinergi pada pagi semuanya. hari ini sangat bersemangat sekali untuk menuntut ilmu ya, Masya Allah. Amin, amin. Saya akan menyapa Bu siapa ya, atau Bapak siapa? Ibu Yulianus Zakaria, udah lama saya nggak dengar suaranya, Bu Yulianus Oh iya, Zakaria. Yulianus Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulianis Zakaria. Dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, hafizallahu ta'ala. Open mic, Bu, silakan. Gitu. Ya, baik Ibu, bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yulianis. Nah, Ustaz, saya mau ini ayat 38 ya. Ya. Ayat 39 ini. Saya pengen ini. Alhamdulillahillazi. Alhamdulillahillazi. Ya. Ini juga kan termasuk doa ya. Ya. Nah, saya ingin uraikan ini benar atau enggaknya ya. Pengen di alhamdulillah ya, ini kan dibatasnya sampai di sini ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah ini kata benda kan. Ya. Artinya segala puji. Ya. Nah, ini lillahi. Ya. Li satu. Li artinya bagi ya. Ya. Bagi Allahi Allah. Jadi segala puji bagi Allah. Ya. Kemudian Al-Lazi. Nah, Al-Lazi ini jadi kata sambung ya Ustaz ya. Kata penyambung ya, kata hubung, kata ya, kata penghubung. Atau penghubung gitu kan. Artinya yang. Yang. Nah, jadi segala puji bagi Allah yang kemudian wahabali ini ya. Wahaba ini satu kata. Ya. Jadi wahaba ini buahnya tidak dipenggal ya. Enggak. Kemarin ada satu pasal kemarin wahab. Kalau wahab ya wah dipenggal. Tapi kalau wahaba enggak. Itu bedanya kemarin. Ini satu kata. Jadi jadi KKL ya Ustaz. KKL, akar kata wahaba. Tapi kalau wahab baru dia wah satu dan hab satu. Kemarin kita bahas surat apa kemarin Pak Saad, masih ingat Pak Saad surat kemarin? Ingat surat apa kemarin? Al-Ka'bah. Yang diminta bucut kemarin Al-Nisa. Ya. Nah, itu beda. Wahab dengan wahaba. Coba bayangin ya. Wahab sama wahaba itu hanya beda sukun dan tidak sukun, beda. Penggalannya beda. Oh, wahab. Jadi dari KKL pelaku huwa gitu. Huwa. Ya, huwa. Huwanya siapa? Allah tadi. Allah ya. Nah. Oh, pelakunya. Segala puji bagi Allah yang Dia telah memberikan bagiku. Oh, yang telah memberikan. Oh, artinya memberikan. Yang telah memberikan kepadaku. Ya, bagiku. Gitu ya. Alal kibari di hari tuaku. Alal kibari, ala huruf atas. Atas tuaku, atas hari tuaku. Al-kibari benda besar, tua. Berita ya. Tua. Kalau khabar baru berita. Ini kan kibari, kabar, berita hari tua. Bisa tua artinya. Jadi hari di usia tua, di usia senja. Oh, atas usia senja kepada Ismail. Bukan, Ismail yang diberikan. Hari tuaku seorang Ismail dan Ishak. Di hari itu aku telah diberikan seorang anak yang bernama Ismail dan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak di usia senja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua punya anak jangan putus asa. Ismail dan Ishak. Berdoa aja terus. Pakai doa ini boleh. Oh ya, ini doa. Jorela tuh udah senyum aja. Kalau laki-laki siap, nggak tahu nih perempuan kalau udah tua. Kalau usia saya insya Allah siap.
Iya, Bang. Kalau itu kalau Jordan langsung oke aja jawabnya. Inilah sami doa sesungguhnya Tuhanku Bu, sungguh kan ya segala doa ya maha inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku la sungguh-sungguh sami maha mendengar doa, maha mendengar doa. Artinya maha mengabulkan doa. Ya, Memperkenalkan doa. Ya. Jadi alhamdulillah kita punya doa Allah yang mengabulkan doa. Apalagi yang kurang, ada yang kurang. Maka kalau kita nggak sholat ya kebangetan, nggak mau berdoa kebangetan itu. Dari katakan Allah maha mendengar doa, masih nggak mau juga berdoakan itu jadi kebangetan jadinya ya. Kita berdoa terus. Itu aja Bu Yulianis. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini bisa jadi doa. Kan doa terbaik itu apa? Alhamdulillah. Saya dulu memahami itu susah juga. Kenapa doa terbaik itu alhamdulillah? Sekali itu bukan doa. Menurut kita bukan doa, tapi itu bagian dari doa. Alhamdulillah ya Allah. Karena la isyakatum lazidanakum, kalau kamu bersyukur aku tambah. Jadi pada saat kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Allah tambah. Jadi tambahan itu kan doa itu. Maka kata Nabi sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Menurut kita kan tidak doa itu kan. Tapi mungkin ya, sebut Ismail dan Ishaknya gitu. Oh iya nggak apa-apa kan kita berwasilah kepada Quran. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibara Ismail wa Isa itu mungkin niat kita pada saat berdoa ini doanya untuk kita dapat anak lagi bisa jadi. Ya. Tapi kalau sekali lagi kalau Quran kita berdoa dengan Quran yang memang doa dalam Quran jangan dirubah ya. Jangan dirubah. Apa adanya saja supaya kita wasilah Quran itu utuh ke kita. Kalau mau dirubah ya baca yang lain lagi bukan baca Quran kita doa kita kan doa bebas. Jangankan bahasa Quran bahasa kita aja boleh. Ya Allah berikan aku anak boleh. Ya Allah berikan aku rezeki bahasa Indonesia boleh. Apalagi berwasilah kepada Al-Quran. Ya, Bu Yulianis ya. Ya, makasih. Oke. Yang penting tadi Ibu tanyakan gramatikalnya kan ya? Ya. Ibu rajin-rajin latihannya dengan Pak Dasril ya, insya Allah nanti. Insya Allah. Ya, oke. Siapa lagi yang bertanya? Bang Tama, silakan Bang Tama. Masih ada 1-2 orang lagi nanti baru habisku Genjen. Baik, Ustaz. Siapa lagi ya yang akan bertanya? Bang Tama boleh nunjuk balatnya jarang Bang Tama dengan suaranya, boleh minta dia. Oh gini, Bu Yunita Daniel, saya udah lama nggak dengar suara dia bertanya. Nah, sekarang saya pengen Bu Ustazah Yunita Daniel ini bertanya, karena beliau datang kadang-kadang sekali sebulan, kadang-kadang sekali 3 bulan. Nah, beliau memang aktif sekarang, jadi saya pengen beliau bertanya. Silakan Anda. Kiai, saya mohon pamit duluan. Oke. Semuanya ini saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunita Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ibu Yunita Daniel bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz emang lama ya, Alpa ini ya insya Allah untuk kebaikan. Amin. Ini baru kali ini muncul. Alhamdulillah apa yang tadi Ustaz sampaikan insya Allah kita udah banyak paham sebetulnya ya, karena udah sering kita membacanya. Nah sebelumnya terima kasih Ustaz. Yang mau ditanyakan ini ya, dari ayat tadi ayat 37 ya. Itu kan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk anak-anaknya, terutama Ismail ya. Insya Allah semua doa-doa beliau itu sudah dikabulkan oleh Allah. Amin. Nah, yang kita lihat di situ ketika ditinggal ya, ketika siapa ini Ismail ditinggal dengan Ibu Hajar di lembah di Mekah itu yang tidak ada berpenghuni satupun. Berarti kan beliau tuh lama sekali ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk beliau berdakwah ya, berdakwah ke Mesir. Selama itu kan kita, maaf aja sebelumnya juga tidak belum membaca ya sejarahnya bagaimana kehidupan Ibu Hajar dengan Ismail selama ditinggal dari bayi sampai dengan Nabi Ibrahim kembali dari dakwahnya Mesir itu
dan kemudian beliau mengorbankan Ismail ya. Itu bagaimana itu penghidupan selama ditinggal? Aja ketika kita melihat beliau Ibu Hajar ketika kehabisan makanan mencari air dari mana itu Bukit Safa Marwah, ketika kita haji itu kan ini namanya ya 7 kali kita berjalan ya, termasuk berpayah-payah lah. Kalau sekarang berjalan sudah jalannya bagus, sudah marmar semua, sedangkan dulu bukit-bukit terjal yang ditempuh oleh Ibu Hajar. Nah, itu bagaimana Ustadz kehidupan beliau selama ditinggal itu? Ya, terus yang kedua, ketika berdoa ya, kita juga membaca doa. Ketika melaksanakan haji, ada beberapa ibu yang bertanya, saya sudah membaca doa itu ya Bu, tetapi kok belum ada wujudnya bagi diri saya katanya. Kenapa? Karena ketika melaksanakan haji, dianya selalu kelaparan gitu. Kalau kita insya Allah ya, ibu-ibu dan bapak semua juga insya Allah ketika melaksanakan haji itu, insya Allah banyak aja yang beri rezeki ya, dimudahkan rezekinya. Ada salah seorang ibu itu bertanya begitu. Nah itu kira-kira bagaimana Ustadz penyebabnya? Ya insya Allah 2 itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya jawab, saya kenalkan dulu Bu Ineta Daniel ini adalah kakak saya, Pak ya. Kami orang tua kami adik kakak. Jadi orang tua saya namanya Sambasri, kita buat channel nama Al Hasan itu dari nama bapak saya, dan Daniel ini adiknya dari Sambasri. Jadi kan Ineta ini adalah kanda saya. Jadi kami sepupu berdua. Kalau istilah nasab itu nggak boleh kawin. Nah, itu nasab karena sebapak ya. Bapak kami adik kakak. Ya, itu satu. Jadi saudara kandung sebenarnya kalau dalam agama saudara kandung ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kehidupan selama ditinggal. Saya kalau bayangin kan ceritanya kan apa. Tapi jelaslah ibu aja ditinggal ke bapak seminggu, bagaimana rasanya? Ini 13 tahun kalau ditinggal ya, sampai Nabi Ibrahim Ismail itu udah besar ya. Coba ibu bayangkan berapa penderitanya tuh. Ibu ditinggalkan seminggu, masih ada rumah, masih ada beras yang di stok, masih ada rekening, duit yang ditransfer, masih ngeluh. Itu pelajaran bagi ibu-ibu sebenarnya ya. Bagaimana, karena pada saat Ibrahim meninggalkan Siti Hajar juga berat. Apakah, karena sampai Siti Hajar nanya, apakah ini perintah dari Allah, meninggalkan aku? Iya, perintah dari Allah, silakan jalan. Nah ibu juga gitu nanti, apakah ini perintah dari Allah? Kalau perintah dari Allah, silakan. Jadi Siti Hajar tidak takut ditinggalkan seorang diri. Coba bayangkan rumah, saya nggak bayangin tuh tinggalnya di mana itu rumahnya. Apa di gubuk atau di mana, nggak ada ATM lagi waktu itu, nggak ada SMS, nggak ada kabar berita, begitu aja. Cuma bertanya satu, Siti Hajar, apakah ini dari Tuhan merintahkan kau? Ya, kata dia. Pada saat ditinggal, puncaknya itu kan lari dari Safa ke Marwah. Beliau kehausan. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau suami berangkat pergi jauh, lalu ditinggal, anak kelaparan, apa yang ibu lakukan? Nah, Siti Hajar berlari dari Safa. Dari Safa dia melihat air ada di Marwah, dikejar ke sana. Begitu lari di sana, nggak ada air, dilihat lagi di Marwah ada, kejar lagi, sampai 7 kali bolak-balik. Nah, ternyata yang ada air itu adalah di kakinya Ismail. Nah, itu sebenarnya ikhtiar, Allah tahu kok. Jadi kalau kita sedikit menderita, jangan takut. Dan Nabi kekasih Allah aja begitu, apalagi kita yang bukan apa-apa. Nah, pelajaran yang kita ambil, saya mungkin tidak bisa menceritakan bagaimana penderitaan Ibunda Siti Hajar, tapi kita ambil pelajaran, kita larikan ke diri kita, andaikan kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Betapa tauhidnya Siti Hajar, cuma bertanya, apakah Allah yang nyuruh? Iya, kata Ibrahim. Dah, silahkan pergi. Dia memelihara Ismail. Nah, begitu pulang lagi, baru sekali ketemu, suruh sembelih. Betapa Ibrahim sayang pada anaknya, suruh sembelih malah. Itu ujian lagi. Jadi, kalau bapak ibu disuruh begitu ke anak, apa yang terjadi? Nah, itu kita ambil hikmahnya ya. Jadi Allah betul-betul tidak ingin diduakan di situ. Kalau Ibrahim mencintai anaknya, Allah tidak ingin diduakan, diuji oleh Allah dengan mengorbankan Ismail.
lalu diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Nah, itu yang kita lakukan sekarang dengan berkorban itu. Jadi kalau saya dicek bagaimana penderitaan beliau, saya nggak bisa ceritakan, tapi ibu-ibu bisa bayangkan ditinggal di tempat yang padang gersang, malam berselimut darah, makan tidur beralaskan tanah, dan segala macamnya penderitaan beliau. Nggak ada saudara, nggak ada sanak, nggak ada orang, nggak ada SMS, nggak ada Zoom saat itu. Yang ada cuman alam terbuka, gersang lagi. Nah, ibu bisa bayangkan. Demi dakwah dibiarkan oleh Siti Hajar, suaminya pergi. Kebesaran anak sendiri. Ini itu ya Kanda ya. Ya, makasih Ustaz. Ambil pelajaran bagi kita semuanya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang belum ada apa-apanya. Maka Nabi mengatakan penderitaan ujian yang paling berat itu ke Nabi. Kita belum seberapa. Jadi kita nggak usah ngeluh. Apapun yang tadi pada di kita nggak usah ngeluh kita. Nabi lebih berat dari kita. Nah, makin besar ujian ke kita, makin tinggi derajat kita. Banyak orang, saya pernah mendapatkan beberapa orang ya, itu ada orang-orang yang sakit sampai meninggal nggak pernah ngeluh ya. Orang dia setelah meninggal, baru orang tahu dia sakit. Dia tidak pernah cerita. Di kamarnya ternyata berceceran darah di situ. Dia hampir tiap hari dia darah. Salah satu penyakitnya ambeien, seorang guru ambeien, tapi dia nggak mau cerita. Dia bersihkan sendiri. Mungkin hari-hari terakhir yang sedikit parah nggak bisa dibersihkannya lagi. Dia nggak pernah suruh orang bersihkan darah. Dia bersihkan sendiri. Dia nggak ingin tahu orang lain dia sakit. Dia tidak ingin menceritakan mengadukan Allah kepada orang lain. Itu prinsip dia, nggak mau mengeluh pada orang lain, nggak mau mengadukan apa yang diberikan Allah. Kalau kita sebenarnya curhat ke orang kan bisa aja, tapi di mata dia saya nggak mau mengadukan Allah kepada orang lain. Nah bagi dia seperti itu tuh pahalanya luar biasa. Gitu. Nggak mau dia mengadukan Allah karena dia prinsipnya apa yang diterima di alamnya itu yang terbaik. Jadi di mata manusia memang sakit, tapi di mata dia bahagia. Tandanya Allah sayang ke dia. Coba ya. Terima kasih Kanda ya. Terima kasih Ustaz. Setelah Bang Tama, mungkin sudah terakhir Incenor, Bang Tama. Ya, Ustaz. Ini this time for Incenor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti siap-siap jawab ya kalau ada pertanyaan Ustadz ya. Ustadz, saya kan kemarin kan pelegak-peleguk ya waktu tanyakan. Pelegak-peleguk itu tidak lancar ya. Pikir. Nah, ini saya mau meriksa gitu ya. Khususnya yang KKL ya, KKP. KKP. Ayat berapa? 35 dulu Ustadz. Oke. 35 kan ada ij'al. Oke. Ya, ini kan KKP kan Ustadz ya? Iya, benar. Anta. Yes. Anta, kemudian fa'ala. Iya. Kemudian akar katanya ja'ala. Iya, pas. Jadikanlah. Nah, ini KKSAD-nya taf'alu. Oh, taj'alu. Kok taf'alu? Taj'alu, iya. Itu hanya apa istilahnya saya salah. Taj'alu. Ya. Betul. Nah, sebelum ditanya, bertanya dulu gitu. Pas itu. Jadi nggak ditanya lagi kan? Iya, sebentar, Ustaz. Taj'alu, ya, ini kan cuma salah. Kemudian 2, Ustaz. Ya. Yang Wajnubni. Ujnubni. Oke. Ini KKP, anta. Ya. Janaba. Yes. Fa'ala. Ya. Kemudian KKSAD-nya. Terus apa? Iya kan? Ya, terus KKSAD-nya apa? Taj'ulu. Tajnubu. Walah, masalah. Tajnubu. Oke. Ini kan apa? Tajnubu ya. Iya, sebentar Ustaz. Tajnubu. Ya, jadi sudah betul ya. Maksudnya itu tapi kok ngambil dari ini. Ini namanya kan masih belajar. Boleh. Masih belajar tanpa otak nih. Nah, terus ya, pakai feeling ya. Jauhkanlah. Kemudian kalau nggak bertanya, yang 37 sama ya. Tunggu dulu. Wajnubni kalau nggak bertanya saya tanya di situ. Ada kata ni di situ. Oh, ni aku. Oke, sebagai apa di situ? Sebagai objek. Oke. Ya, tapi kan anunya anta pelakunya. Ya, jadi jauhkanlah oleh engkau. Jauhkanlah aku ya. Jauhkanlah oleh engkau aku. Ya. Jadi kalau KKP kan adanya cuma anta sama antum.
Oke. Satu lagi Ustadz ya. Yang 37. Tunggu dulu, belum loncat. Saya akan nanya lagi. Nak Oh, Buddha. tanya. Ini yang lain siap-siap menjawab. Nak Buddha. Kenapa nak Buddha? Kenapa enggak nak Budu? Nak Buddha. Yang mana tadi? Kan nasibnya iya karena budu, wah iya karena nasta'in, itu yang benar. Nak budu. Nah, sekarang ini nak Buddha. Kenapa? Jadi subjek. Jadi kenapa nak Buddha? Oh, nak Buddha. Itu makanya kenapa nggak ditanya, jadi bertanya, konsekuensinya gitu. Tapi didahului huruf an. Ya, Ustaz. Anak Buddha. Nah, itu jawaban Pak saat itu betul itu. Karena didahului oleh an. Jadi an itu membuat huruf nak budu menjadi nak Buddha. Oh iya, kemarin sudah diterangkan. Iya, huruf mempatahkan namanya. Betul. Ayat riba kan banyak tuh, ayat riba, masalah, anak Buddha. Kalau an itu dia mempatahkan nanti. Iya, an itu ya. Kemarin sudah diterangkan itu. Oke. Lanjut, lanjut. Bentar, Pak. Menjadikannya apakah? Bentar. Ya, baik, Ustadz. Kemudian yang 37 ya, Ustadz? Iya. Masih KKP ya? Yang mana tuh? Warzuqhum. Rezekikanlah. Oke, ya. Ya kan? Warzuqhum ya. Warzuqhum, ya. Kan itu kan kan dan ya. Huruf KKP anta, jako, fa'ala. Ya. KKSA-nya tarjuku. Iya. Iya. Nah, itu yang tentang KKP ya. Saya sedang berlatih KKP. Ternyata. Oh, mantap. Jadi kalau KKP itu kalau kita larikan ke KSAD, mantap KKP kita nanti. Iya, teman-teman kan yang latihan harus dilarikan ke KKSAD. Kemarin kan saya itu pelegak-pelegu kan. Berarti kan belum mantap. Iya. Kalau sudah dilarikan ke KSAD, nggak pelegak-pelegu lagi, mantap jadinya lebih. Lah kan belajar, Pak. Tapi kan masih keliru tadi. Masang itu polanya, padahal kan harus ke katanya kan. Kata apa di situ. Ya. Okay. Kemudian ini Ustadz. Ini kan afidatan. Iya. Itu kan kata benda. Iya. Artinya kan hati-hati. Iya. Tapi hati-hati di sini kan hati apa ya? Hati fisik. Hati fisik. Ya, gitu bukan kan? hati awas. Ya, nah itu berarti kan iya. Jadi sering dalam saya awal dulu pas itu hati-hati saya sangka tuh hati-hati awas, careful, attention ya toh. Enggak. Ternyata di sini kan fisik. hati ya toh, hati yang sifatnya fisik. Ini akar katanya apa, Ustaz? Nah, coba kira-kira apa? Jadi fada, coba cari buka fawada atau fayada. Oh iya, itu yang saya cari itu tapi kok enggak. Nah, coba buka dulu. Coba biar kita buka. Fayada. Fayada atau fawada? Ustaz. Saya itu mencari di situ. Fawada. Kalau nggak ada di kamus Mahmud Yunus, cari ke. Ini kan saya udah ini apa kurang sama tapi udah bola-balik saya cari tadi kok nggak ketemu ya? Nggak ketemu ya? Iya, apa di? Oke. Apa Munawir? Oke. Afada menggesepuh. Coba Munawir afadatan Munawir saya ya. Dia kalau dua nggak ketemu di Munawir, nggak ketemu di kamu jadi ketemu. Ada. Ada. Sama-sama cari yang lain ya. Iya kan udah janji kemarin dan jawab bareng-bareng loh. Oh iya. Lagi nyari. Lagi nyari belum ketemu. Iya. Bisa dinastakan apa aja. Kalau istaf audu dan kematian. Nah,
kita sambil proses ya. Bentar. Al-afidah, fawada, fayada, fa'ada. Itu jadi fa'ada ya. Belum ada di situ di fa'ada, fa'ada. Kita try and learn tadinya ya, try and learn. Kena ada di coba di fa'ada. Fa'ada. Di fa'ada paling atas 306. Berapa Ustaz? 306. 366. 306. Oh, 306. Di Munawi ya? Di Mahmud Yunus. Oh, bentar Ustaz. 306. Bentar Ustaz. 306 ini ya. Oh, fa'ada ini hati, akal. Iya, iya. Oh, di sini anu. Oh, alah, Masya Allah. Di mana? Iya, ini kan berarti kan alif ya. Dia, kan? Berarti alif dia. Iya. Jadi kan try and learn itu kan bisa alif, bisa waw, saya. Oh. Nah, huruf semi reguler kan? Iya. Oh, iya Ustaz. Kamu kan? Udah ketemu. Tadi kok susah ya lihatnya ya. Iya. Kan kita berdiskusi. Ya. Duduk kata orang Padang. Saya sudah cari di fa'ada, fayada, fawada, tapi nggak ketemu ternyata. Kan fa'ada aja berarti belum dicari. Toh buktinya ada. Baris ketiga. Udah dicari, tapi kematanya nggak situ. Kan kata orang Padang, Cenor, duduk basamu balapang-lapang, duduk seorang basampi-sampi. Itu maksudnya itu, Ce. Duduk seorang basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang. Ya, jadi pada saat kalau diskusi dapat dia. Dapat, ya, kalau sendirian ya. Jadi memang kita harus kolaborasi ya. Nah, gitu. Yes. Gitu, Cenor ya. Satu lagi Ustadz. Boleh. 3 lagi juga boleh, kenapa 1? Enggak, sudah jamnya. Ini loh, saya apa salah dengar ya? Tadi Ustadz mengatakan Pak Ustadz dengan Bu Yenita nggak boleh kawin. Kan ya, kan bapak kami di kakak. Lah, itu hukum Minang atau hukum Islam? Hukum Islam. Loh, kan satu nenek Ustadz. Kakak bapak kami di kakak. Ya, boleh, berarti kan Ustadz kan sama Bu Yenita kan itu kakak sepupu. Kan dari segi keturunan bapaknya, kalau ibu boleh lah, dari ibunya, dari bapak boleh nggak itu? Apa itu hukum Islam boleh. Apa hukum Padang, hukum Minang? Tidak kan diskusi dari bapak dari adik sekarang bapak punya anak, Pak Saat punya anak laki-laki 2 orang, anak laki-laki bapak, cucu bapak itu boleh nggak itu? Iya, cucunya kalau kan saudara boleh. sepupu sebapak boleh, cuman dia menjadi Pak, jadi wali nasab. Saudara sepupu kita sebapak itu jadi wali untuk perempuan itu. Bisa dia jadi boleh wali. Kawin. Ya. Itu yang saya tangkap itu. Iya. Ya. Jadi maaf ya Ustadz, nanti mungkin ini kan saya karena ya ini kan apa pemahaman saya salah. Okay. Tapi kalau menurut saya yang nggak boleh kan kakak adik sebapak. Tapi kalau nenek, sekakek, entah itu laki perempuan itu kan entah laki sama laki apa perempuan sama perempuan itu tidak ada masalah, jadi boleh kawin. Tapi kalau orang Jawa memang sebisanya dan dari ilmu kesehatan juga sebisanya kan tidak kawin sepupu, karena kalau memiliki penyakit keturunan nanti gennya mudah muncul. Tetapi secara hukum Islam ya mungkin saya salah ya Ustadz, mas saya satu kakek atau satu nenek itu boleh kawin, tetapi dari segi kesehatan dan orang Jawa itu sebisanya dihindari, tapi bukan haram. Iya. Gimana jadi, Ustadz? Gini, tapi saya tidak ada fikih, saya nggak ahli fikih ya. Mungkin saya hanya diskusi. Kalau bapak punya anak laki-laki berdua, cucu bapak itu boleh nggak? Cucu sama cucu. Iya boleh kan? Nggak boleh. Boleh Pak. Boleh Pak. Mbak Ibu nggak boleh. Nggak boleh. Buka lagi tentang mahram. Oke, nanti ada. Nggak usah kita bahas itu sekarang. Tapi ya kan mahram istilahnya apa ya itu ya? Dia kan juga berfungsi sebagai usubah ya. Jadi yang
bisa mengawinkan juga, tapi bukan berarti tidak bisa kawin sama dia kan Ustadz? Kan bukan mahram kan Ustadz, tapi usubah. Oke, karena saya bukan ahli fikih, saya mewajibkan diri saja. Jadi saya tidak masuk ke area orang oleh ahlinya. Kalau bapak-bapak ahli sana, saya mungkin mengatakan pada diri sendiri, bahasa lain dari saya, kami saking dekat. Nah, itu aja bahasa yang tersirat saya. Kami dekat sama budanya karena bapak kami kakak, itu aja. Kalau misalnya bapak membolehkan, silakan. Tapi saya tadi kata saya tidak mengharamkan tadi ya, tapi saya tidak membolehkan karena mungkin secara pribadi. Nah, tapi kalau haram, saya tidak masuk. Kawin dengan adik kan? Tidak, saya tidak masuk ke real fikih. Iya. Gitu. Memang secara ya monggo Ustadz, tadi kan Ustadz lebih paham. Saya hanya mungkin juga saya salah. Tapi karena memang pernah kami bahas ya, maksudnya itu secara kesehatan sama orang Jawa juga itu tidak membolehkan, tetapi secara agama apa juga tidak membolehkan gitu ya. Mungkin yang paling dekat itu Bu antara Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan anaknya Abdullah, Ali bin Abi Thalib anaknya Abi Thalib, Abdullah dengan Abi Thalib di kakak gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad punya anak Fatimah. Jadi Ali itu dengan Nabi Muhammad itu sudah keturunan yang ke berapa tuh? Abdullah sama Ali bin Thalib beri kakak. Kemudian mereka juga adik kakak, tapi adik kakaknya sudah sepupu. Nah, anaknya kawin dengan Abu Ali. Nah, itu mungkin sampai situ yang bisa dibolehkan. Nah, anak Bu Yeni dengan saya mungkin bisa, atau anak itu saya malah dengan... sangat bagus. Kalau menurut Anda itu sepupu dua, kalau dua anak itu, sama anak mungkin nggak bisa, tapi kalau itu, ya, mungkin Ustaz, masih, ya. Tapi ya namanya di kampung lah. Itu cerita Bu, ya ini ceritanya kemana-mana larinya ya. Ada buka wawasan Bu ya, wawasan kita dibuka. Ya, mungkin ada wawasan kita bertambah, walaupun malah kemana-mana kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi itu fikih ya, fikih. Tapi saya mengatakan hanya pesan khusus kami dengan Bu Yeni tanya, bapak kami itu ada kakak, Jadi beliau pergi sama pergi, kena marah sama kena marah berdua dulu tuh kecil dulu. Bapak saya cerita, tahu nggak kamu Pak Daniel itu, bapaknya Yenita ini, kami kalau sama marah sama kena marah, kena pukul, sama bapak kakek. Apalagi ya dulu diazab nggak sholat nggak boleh makan, itu dulu cerita kecil-kecil dulu. Ya, itulah saya pengen mengulang lagi sekolah. Nah, ketinggalan ketika dulu. Jadi untuk memperekatkan orang itu ingat ketika dulu kakek-kakek kita begitu. Jadi itu aja tadi pesannya satu pasal Incenor. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak berfatwa kalau fikih, sekali lagi saya bukan ahli fikih, jadi saya tidak berfatwa. Andaikan kata saya salah akan saya tarik. Nah, artinya kan saya tidak akan malu minta maaf terhadap kesalahan kalau ada kata-kata yang saya ucap masalah fikih salah. Tapi kalau masalah Quran insya Allah kita bisa mempertanggungjawabkannya ya. Kalau fikih, makanya saya kalau ada ayat tentang fikih saya menghindar. Saya hanya menerangkan dari segi gramatikalnya aja. Kalau ada konsekuensi fikih misalnya akimi sholat, dia kan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Itu ada urusan orang fikih. Bagi saya sholat itu gimana? Inna sholat tatanha anil fahsya'i wa munkar, itu yang saya ceritakan. Tapi tentang fikihnya sholat, apa yang membatalkan sholat, ini batal, itu bukan area saya lagi. Saya menghindar di situ karena bukan saya ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Itu ya Pak ya? Iya. Sepakat semuanya. Jadi kalau ada fatwa saya yang bukan ahli saya yang berkaitan dengan fikih, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin sudah cukup waktu pertama. Alangkah enaknya diskusi pagi ini. Sebenarnya ingin berlama-lama lagi dengan Bapak Ibu sekalian, tapi karena jam juga, dan sebentar lagi jam 8 kita kedatangan murid-murid. Dan sekali lagi Ibu, saya terutama dari DPR saya menghimbau ya, karena kita kedatangan tamu banyak sekali ya, kadang-kadang gantian. Dia kawan-kawan ya kalau misalnya nggak kemana-mana, yang jaga di sini nanti tolong kalau ada tamu mewakili Al-Hasani ya. Kalau datang kayak kemarin datang serombongan yang itu maaf ngomong pluralisme. Mereka plural, mereka terus menyalahkan Al-Quran, seperti tadi statementnya. Baik statementnya, kita nggak usah menyalahkan masa lalu. Kalau dalam meninggal itu nggak usah disebut-sebut lagi. Contohnya Abu Lahab. Jadi ayat tabat syada abil habi watab itu nggak usah dibaca lagi. Nah, sampai kemana perginya itu? Kemana-mana perginya. Kalau orang Al-Quran diterjemahkan oleh orang sesuai dengan zamannya nggak apa-apa. Jadi orang Kristen menerjemahkan Al-Quran juga cara dia nggak apa-apa. Yang menerjemahkan Al-Quran secara adat juga nggak apa-apa. Itu kearifan lokal katanya. Kemudian juga statementnya kalau kebebasan ya boleh dipasung. Kalau saya menerjemahkan seperti ini ya boleh, berbeda dengan Anda nggak apa-apa.
Itulah katanya. Jadi berbeda pun nggak apa-apa. Sampai seluas-luasnya perbedaan nggak apa-apa. Agama yang lain bagi saya itu benar, yang penting baik ya. Agama Hindu benar, agama ini benar semuanya. Nah, kalau kedatangan tamu seperti ini, Bapak-bapak mohon bijak-bijak nanti mulainya. Andai kan saya nggak ada. Saya kemarin sama dia aja. Kalau kita nggak tahu, saya nggak komentar. Ini pasti saya banyak diundang sekarang Pak dari grup itu, grup atas nama Yayasan Kemandirian Bangsa. Yayasan ini saya nggak mau satu pun saya tolak. Semua saya tolak. Karena unsurnya itu dengan dalil kayak menjemukan, dengan dalil apa kita nanti didangkalkan tauhid kita. Nah, maaf itu Bapak ya. Hati-hati Bapak menerima undang-undangan grup seperti itu. Hati-hati. Nah, kini udah masuk ke kita. Kemarin udah masuk 3 orang, 4 orang masuk sekaligus berombolan. Ya, untuk saya kemarin menjelang maghrib saya berdua dengan Pak Bayhaki kemarin. Bang Bayhaki. Nampaknya mereka sengaja, Pak. Ya, Pak saat jumpa kemarin. Enggak, saya sempat kemarin kecapean. Oh iya. Nah, itu masuknya menjelang maghrib jam 5:30 sampai saya batal. Oh, maaf saya lagi mau sholat ini. Nah, sehabis sholat saya lihat dia masih ngomong berdua di sini pakai Zoom ini. Berdua, seolah membenarkan apapun kata dia. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain itu benar juga menurut dia. Jadi kita nggak boleh taklid. Jadi kalau menurut kita kurang benar, menurut dia juga benar dia. Nah, lari dari akidah. Nah, hati-hati Bapak-bapak sekalian ya. Lagi saya katakan hati-hati. Undang-undang grup itu banyak sekali ke saya kemarin. Saya nggak semua saya terima. Oh ini atas nama yayasan-yayasan nggak mau saya. Yayasan A, yayasan B, yayasan C. Awalnya bagus Pak, pakai hadis, pakai Quran. Tapi ujung-ujungnya tadi pendangkalan, pluralisme, membenarkan semua agama. Tidak boleh apakah itu Nabi mengatakan tidak boleh nyuntik salah orang kan benar kan? Tapi dibawakannya kayak Abu Lahab kan surat Abu Lahab itu. Kalau kemana? Jadi Abu Lahab itu nggak bisa disebut-sebut lagi. Berarti kan surat tabat syahadah bilang bimatam nggak perlu disebut kan? Nggak perlu dibaca lagi. Kalau Nabi sendiri pamannya kok disebutnya. Hebat mana kita dengan Nabi ya? Itu ya Pak ya. Nanti kita tutup dulu sebelum kita apa? Bang Tama kita tutup dulu Bang Tama ya dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, ada tutur kata yang menyalahi perasaan Bapak-bapak Ibu sekalian, saya mohon dibuka kami sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.